Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kompak sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebelah kiri kagak ada suaranya, gue pengen denger ya. Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang gue demen nih, semangatnya luar biasa. Dia kata udah peot datang ke lapangan. Dipikir di surga emang ada nenek-nenek apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak sekalian, bil khusus yang saya hormati, mohon maaf saya pakai teks belum pada kenal ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya muliakan, seorang imamun adilun, Bapak Kepala Desa Cijujung, Bapak Wahyu Ardianto, beserta Ibu Lurah juga staf-stafnya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita ini yang sangat kita cintai ini senantiasa dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ditambah kebarokahannya, ditambah keistiqomahannya. Yang penting jangan ditambah istrinya. Ntar Bu Lurah marah-marah sama saya. Ya nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Biarin saya aja yang nambah, Bu. Saya wakilin dah. Kehadapan Ibu Camat yang diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Muhammad Jamuluddin SIP MSI, yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan Ketua Panitia yang senantiasa bahu-membahu untuk menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan para pengorbanan panitia, baik waktu, harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, Allah pandang sebagai ladang pahala. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para kiai, para ajengan, para asatijah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru tercinta yang ada di desa Cijujung ini. Kehadapan Adinda Al-Ustadz Muhyiddin SPDI, alhamdulillah sekarang sudah jadi ketua MUI ya, udah jadi ketua MUI. Padahal agak bengal dulu mondok di saya ini.
Segini bengalnya, gimana kagak bengal? Istrinya Teh Lulu itu anak saya, Pak. Hari-hari di rumah saya sering asuh anak saya. Alhamdulillah, ladang berkah, ladang hikmat. Mudah-mudahan ditambah keberkahannya, amin ya robbal alamin. Dibarokahkan ilmunya, dibarokahkan rezekinya, dibarokahkan kehidupannya. Kepada Bapak Ketua DKM Masjid Husnul Khotimah, juga para DKM dan juga musola yang ada di Desa Cijujung, mudah-mudahan para penghidmat rumah-rumah Allah ini senantiasa Allah banjiri dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada Bapak BPD Desa Cijujung, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, aa, neng-neng, abang-abang, encang-cing, nyonya bebe, semuanya kagak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya yakini semua yang hadir di sini kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saya udah dibisikin tadi sama panitia, jangan lama-lama ya. 30 menit. Tuh demennya mau balik begitu. Yang penting amplopnya kagak ngurangin. Betul nggak, Pak? Iya, amplopnya buat Pak Kades, isinya buat saya. Masya Allah, alhamdulillah saya kaget kemarin ditelepon. Kebetulan ini adinda saya, Kiai Haji Fahmi, agak kurang sehat. Yang kedua dipanggil gurunya ke Tasik. Posisi saya tadi pagi masih di Cirebon, Pak, masih ngisi acara. Masya Allah, ditelepon, saking sayangnya saya sama ade, sayangnya sama ade tercinta. Dibilang, Kak Haji wayahnya kesini. Kemana? Ke Cijujung. Mau ngapain? Isi acara muharaman. Wani piro, lo bilang. Masalah, tapi tadi saya sempat tersendat macet-macet di jalan. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan jalan saya menuju Cijujung. Alhamdulillah tepat waktu sesuai janji. Saya bilang insya Allah jam 10 sudah saya ada di lokasi. Saya suruh ngasih ceramah 30 menit. Demen banget gue ini begini nih. Ya bentar balik bawa berkat. Biasanya Pak Kades. Masa iya? Agak biasa biasain. Masa iya jeruk mau kagak bawa gua. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlibat dalam acara ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, yakin ketika kaki kita dilangkahkan ke tempat yang mulia ini, maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan bersaksi, tangan akan bersaksi, mulut terkunci. Apa yang kau lakukan di muka bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diyakini, dipastikan yang hadir di sini calon ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang pengen ke surga? Ngacung. Kepengen semua. Sholat subuhnya kesiangan, ngimpi loh. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, kembali saya membaca tema dari peringatan Tahun Baru Islam Gebiar 1 Muharram 1445 Hijriah, membangun generasi Islam yang berakhlak mulia dan semangat dalam berhijrah sejak muda. Ini keren Pak judul, kagak bares 2 jam saya ngebahas ini. Wayahnya baik ya, kita bahas sekelumit aja para hadirin sekalian. Kenapa Muharram begitu luar biasa kita hormati, kita hargai, bahkan diperingati. Para hadirin, para bapak sekalian, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini para bapak, para ibu sekalian, jamaah sekalian, begitu banyak kejadian-kejadian yang dahsyat juga luar biasa. Makanya begitu kita meringati acara Muharram ini, kembalinya di sini kita harus menoreh sebuah sejarah yang istimewa. Jadi bukan cuma bikin panggung begini ngumpul-ngumpul pawai, tapi hasil dari ini harus bernilai positif, menjadi berubah lebih baik dan lebih maju. Makanya dibilangnya apa? Berhijrah sejak muda.
Para hadirin sekalian, dalam bulan Muharram ini bagaimana dulu Nabi Adam diciptakan, bagaimana dulu Nabi Adam dikeluarkan di surga, lalu Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Adam, tinggallah kau di surga bersama siapa? Bersama istrimu. Nabi Adam kesepian, dikasih bini sama siapa? Sama Allah. Kegoda sama bini. Emang kalau perempuan ya udah Pak, jangan lawan perempuan, bahaya. Sen kanan belok kiri. Betul nggak? Udah ngikutin sennya kiri nih. Pas gue salib belok kanan, ringsek. Kegoda dimakan buah huli. Apa larangan dari Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Akhirnya dimakan tuh buah khuldi, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang terucap dari mulut Nabi Adam alaihi salam. Itu namanya istighfar Nabi Adam. Makanya di bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Ada lagi kejadian itu. Apa hadirin sekalian, bagaimana dulu Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang namanya ikan nun. Kenal sama Nabi Yunus? Kenal nggak Bu? Kapan kenalannya? So akrab. Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah ke umatnya, lu mau pada iman kagak? Kagak. Ntar kalau lu kagak pada iman bakalan turun azab dari Allah. Kapan? Ntar. Itu kata umatnya, ntar sekarang belo kalau berani mah. Nabi Yunus ragu Pak, ragu sama Allah. Akhirnya dia dipuji sama Allah, naik perahunya bermasalah sehingga Nabi Yunus dicemplungkan ke laut, dimakan sama ikan nun. Atas perintah Allah, nun, makan itu Nabi Yunus, tapi jangan dikunyah. Dimakan doang, lep dimakan. Kebayang nggak Pak? Gelapnya luar biasa di dalam ikan, ditambah lagi lautnya yang begitu dalam, ditambah lagi malam, Masya Allah. Istighfar lagi siapa? Nabi Yunus. Apalagi kejadiannya Pak, Masya Allah, kejadian Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dulu ketika Fir'aun mendapat kabar dari siapa? Daripada ahli nujumnya. Wahai Fir'aun, suatu saat akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan singgasana dan kerajaan juga kekuasaanmu. Maka Fir'aun ini udah raja paling gila Pak. Fir'aun ini parah. Fir'aun itu bayang nggak? Udah ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Masya Allah, dia buat pelaturan, siapa saja yang memiliki bayi laki-laki bunuh. Suami istri kagak boleh kuda-kudaan, takutnya punya anak laki lah. Yang hamil dipantau. Masya Allah, datang lahir bayi laki-laki dibunuh, bayi laki-laki dibunuh. Pak, ada di sebuah kampung yang bernama wanita yang bernama Yukabad. Dia mengandung seorang bayi dan lahir seorang bayi laki-laki. Tiba-tiba dia bingung, ya Rob, apa yang harus aku lakukan? Begini Pak, kalau orang yang beriman Pak, tiba-tiba Allah mengurus malaikat Jibril bisikan kepada Yukabad, hanyutkan bayinya di sungai, simpan ke dalam peti. Pak, Bu, ini peti dibuat, ditaruh Nabi Musa, terus dianyutin ke sungai, sungainya ngalir kemana? Ngalir ke istana Fir'aun. Kira-kira menurut akal, ini mau nyelamatin apa mau ngebunuh? Lah mau ngebunuh, yang ditakutin Fir'aun, itu bayi suruh dianyutin ke sungai yang ngalir ke istana. Inilah sebuah ketaatan seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dihanyutkan Pak. Begitu hanyut, dilihat oleh istrinya siapa? Fir'aun.
baru diambil. Begitu Fir'aun mau mencabut pedangnya untuk membunuh bayi tersebut, maka kata istri Fir'aun, wahai suamiku, bertahun-tahun kau berumah tangga denganku, belum kau memberikan keturunan padaku, izinkan aku mengurus anak ini. Akhirnya gimana Pak, Bu? Itu si bayi diangkat, dibawa ke istana, disimpan di kamar yang mewah dan megah dengan pelayanan yang mewah. Tapi namanya bayi dikasih mobil mau nggak? Kagak. Biar kata, saya punya ponakan baru, dibawain tuh Mercedes satu, atau dikasih iPhone, nih mau nggak? Bayi kagak ngerti. Doyannya bayi apa? Nete. Doyannya bayi nete. Semalaman tuh bayi nangis, dikasih air susu, ini nggak mau susu, ono nggak mau. Kata Firaun, hei tentara-tentaraku, kumpulin wanita-wanita yang air susunya ada. Dikumpulin tuh, berlahir, dijejerin tuh tete tuh, disedot sama ini kagak mau, dikasih yang ini nggak mau, kasih yang ini nggak mau, sampai Firaun bingung, mati nih anak kalau begini kagak nete-nete. Berbagai bentuk dan berbagai air susu disuguhkan kepada Firaun selalu kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa menolak. Sudah stres Firaun, kata Firaun, bagaimana ini? Coba cari lagi. Ada di mana? No, di Cijujung. Beda dia mah susunya. Dibawa. Nih, iya bener warnanya pink. Begitu datang ketemu dengan Nabi Musa itu Yukaba, karena ibunya Nabi Musa, dia langsung nete, begitu lahapnya luar biasa. Ini ladang ketaatan. Itu terjadinya di 10 Muharram. Begitupun Nabi Musa menenggelamkan siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Begitu dikejar oleh Fir'aun, lari dia, dikejar oleh Fir'aun. Begitu dia terpogok dalam satu lautan yang dinamakan Laut Merah, maka dihempaskanlah tongkatnya oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun dimakan lahap-lahap oleh air laut. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Masya Allah Pak, luar biasa. Sebuah perjuangan yang sangat dahsyat, sebuah pertempuran yang luar biasa. Lah hari ini bagaimana? Cuman suruh hijrah doang. Betul nggak? Suruh hijrah doang. Hijrah itu berpindah satu tempat kepada satu tempat yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Oh ya udah kalau gitu tahun habis ini saya mau pindah kontrakan. Bukan begitu. Yang tadinya sholatnya belang betong, sekarang sholatnya jadi rajin. Yang tadinya kagak suka berjamaah, setelah peringatan ini jadi rajin berjamaah. Yang tadinya kagak punya bini, habis acara ini kudu punya bini. Emangnya enak jadi ijo lumut? Tahu ijo lumut? Ikatan jomblo lucu dan imut. Ada yang jomblo sini? Ada? Buruan daftar sama gua sini. Saya belum nikah saya belum nikah sama orang sini. Kalau ada perempuan belum punya suami, setelah acara ini buru-buru nyari suami. Biarin ganteng juga asal soleh. Betul nggak? Yang belum punya bini, selesai acara ini buru-buru cari bini. Pakai cara apa kek? Betul nggak? Biarin cantik juga, yang penting soleha. Daripada bini satu udah preman, penuh sama tato, tiap malam Jumat gua cerulit. Pakai nggak gua malu? Buset, serem banget tuh bini. Yang mending 4 soleha semua. Tapi tidak untuk Pak Kades. Tenang Bu Kades, aman. Aman. Jangan ikuti toriko saya. Kalau saya mau udah takdirnya bininya lebih dari 1. MUI jangan bilang-bilang. Udah datang aja ke rumah gua. Alhamdulillah, kita doakan para bapak, para ibu sekalian. Nih, generasi-generasi muda yang hebat luar biasa.
yang belum punya bini, mudah-mudahan segera Allah hantar istri yang cantik dan soleha. Yang belum punya suami, acung banyak banget. Yang belum punya suami, bapak ibu hadirin kita doakan, mudah-mudahan para gadis-gadis yang cantik ini Allah segera hantar laki-laki yang bertanggung jawab, yang soleh, yang ganteng, yang banyak duitnya, yang baik, yang apa lagi? Yang apa lagi? Selalu dah. Pasti ada syaratnya. Yang penting jangan dimadu. Bener nggak? Mau nggak dimadu? Manisan madu, manisan racun. Manisan madu kan? Mending dimadu, mending diracun. Nah, laki gue belain sekarang. Bentar lagi gue lelepin lagi. Alhamdulillah. Pak, Bu, ada seorang anak datang kepada bapaknya. Bapak, bagaimana aku akan berhijrah? Bagaimana aku akan bertobat kepada Allah sementara hari-hari aku tidak pernah melaksanakan sholat? Hari-hari aku selalu berpoya-poya. Hari-hari aku senantiasa bermaksiat. Hei, pemuda, hei, para hadirin sekalian, jangan pernah putus asa. Hei orang yang senantiasa berlebih-lebihan, jangan putus asa. Min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Ayo, segede apapun dosa kita, kalau kita mau tobat, kalau kita mau hijrah, Allah pandang kita adalah laki-laki atau wanita atau hamba yang istimewa. Ah, gue mau ngapain, doa juga percuma, dosa gue banyakan, gak bakal diterima. Urusan ijabah mah tanggung jawab Allah, betul nggak? Nah, sekarang umpamanya ada cewek ahli maksiat terus mau hijrah, malu. Jangan, yang malu itu kagak hijrah. Hijrah hari-hari hayu be jadi jablay syariah. Kan sekarang ada baru Pak Kades, Pak Sekcam ada baru jablay syariah. Katanya apa? Di tetenya ada tato ayat kursi. Masya Allah, jangan bang doang, ya nggak? Terus gimana ini, tubuh saya begitu banyak dengan dosa. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Yuk, kalau hari ini kita punya dosa 10, yuk kita hijrah, kita laundry itu dosa biar kagak nyisa. Walaupun ada istilah kata, mana ada yang orang yang bersih dari dosa. Minimal kita ada kesungguhan untuk menghapus dosa itu. Itu yang Allah pandang, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul nggak? Contoh gini, datang nih Mang Muhyiddin ke siapa? Ke Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ini saya mau bangun pondok nih. Bikin apa? Bikin majelis. Pak Kades mau bantu. Ya iyalah, masa kagak bantu? Berapa? Semuanya gue bantu. Gue bangunin tuh majelis. Gitu nggak sih, Mang Muhyiddin? Pak Kades? Ya. Tuh. Kapan Pak Kades? Besok. Udah besok. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Ntar biasa gue mau 10%. Kata Mang Muhyiddin, oke, besok saya kirim material, dikirim. Habislah 100 juta. Datang lagi Ustaz Muhyiddin ini ke seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bantuin nggak lu? Oh no, majelis udah bolong, lu beli gentengnya 1. Ya salam, gue punya duit cuma 20.000, gue beli genteng atu habis. Ya emang yang bocornya 1. Duit 20.000 dibelikan genteng, buat jajan kagak ada, buat makan kagak ada. Tapi karena dia sungguh-sungguh begitu ingin mengorbankan hartanya untuk agama Allah, pahalanya lebih gede itu, Pak. Yang tadi punya 20.000 dihabiskan dibeliin genteng semua. Kok gedean itu? Lah kan Pak Lurah masih banyak duitnya. Betul nggak? Pak Lurah masih banyak duitnya, walaupun kakak
kagak ada duitnya. Bisa namanya pejabat ya, ngomong gimana kek sesuai dengan janji, betul nggak? Aduh. Ya apalagi nih sekarang mau 2024 tadi pas kata Pak Sekcam ya, wah manis banget tuh mulut. Ntar kalau gua jadi, gua bangun jembatan semua. Mohon maaf Pak, di kita nggak ada sungai, gua bikin sungai sekalian. Mantep banget tuh janji. Begitu jadi Pak. Gua paling empet ya. Kalau datang anggota dewan apa datang ke rumah minta dukungan, ya paling gua doain doang. Habis doa amplopnya yang gede sini. Tapi alhamdulillah Pak, Bu, kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Kades yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini bukti Pak, Bapak Kades kita sayang sama kita. Ketua MUI-nya sayang sama kita. Bapak Capatnya sayang sama kita. Kalau nggak sayang udah bikin diskotik di situ. Betul nggak Pak Kades? Ayo, udah bikin apa lagi? Kafe, udah bikin apa lagi? Nah begitulah. Tapi ini Masya Allah, kesepuhan kita, para pejabat-pejabat kita. Nih, lapangan yang begitu luas dibuat acara semegah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ini namanya Cijujung International Stadium. Mudah-mudahan tahun depan, hari ini yang hadir segini Masya Allah, mudah-mudahan Pak Kades tahun depan, karena Allah pandang nih sekarang. Oh oke. Tahun depan gue panggil Ustadz Abu Somad. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa tenang Pak Kades datang ke rumah. Ya, jangan lupa beitunya. Jangan dianggap serius, jangan dianggap bercanda. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, ayo. Mumpung ada momen luar biasa, Pak, Bu, di bulan Muharram ini pahala dilipat gandakan. Kalau sodako dilipat gandakan, kalau zikir pahalanya dilipat gandakan. Maka di bulan Muharram ini perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sodak. Cuma sodako yang paling gede pahalanya ke istri Pak. Jadi kalau pengen banyak sodakonya ya banyakin istrinya Pak Kades. Bu Kades sudah ngincer gua turun lu, gua rengkas lu katanya. Agak, Bu Kades kagak bilang-bilang. Tapi ingat, ketika di bulan Muharram ini kita melakukan dosa, dosanya pun dilipat gandakan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'al lana jannati waj'alna anhara. Itu Pak nyanyian orang beriman masih Iran. Bukan ini mau nyanyian, jangan ditebang, itu bisa punya orang. Kuda yang mana Tuhan senangi. Suara gua cakep, jangan salah. Cuman malam ini gua nggak dikontrak suara gua, kecuali tambahin lagi Pak Kades. Nomor rekening saya ada Pak Kades. Masa orang beriman begitu? Orang beriman salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil bad. Biasanya kalau udah salawatan mau balik udah turun ya. Padahal masih kangen ini. Udah ada setengah jam belum? 5 menit lagi. Ya elah. Jangan sampai dikurangin. Bahaya ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati,
bagaimana dulu sejarah satu ditoreh lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia membuat masalah dengan Raja Namrud, Pak. Nabi Ibrahim ini emang politiknya jago, kan politik itu perlu, makan aja nggak pakai politik nggak enak, Pak. Itu berhala tabokin, tabokin satu-satu, hancur tuh berhala. Pakai kampaknya digantungin di berhala yang paling gede. Itu Raja Namrud, siapa yang ngebantai Tuhan ini? Tuhan dibantai. Oh, jadi dikumpulin, cari informasi. Ibrahim yang membantai, bawa ke sini. Belum ada buktinya, gampang bukti mah panggil aja dulu. Betul nggak? Dipanggil Nabi, ditanya, Ibrahim, apa benar kau telah menghancurkan Tuhan-Tuhanku? Nah, kata siapa raja? Itu kata anu. Bukan begitu, di sono ada berhala yang gede. Tadi saya lihat kamu. No, kampaknya masih di leher. Tanya aja sama dia. Dia bukan. Lah masa iya? Ini gua orang gila apa? Nanya sama berhala. Lah ngaku sendiri. Udah tahu berhala, ditanya lagi kagak bisa, malah disembah. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dipanah kemana? Ke tengah lautan api. Apa kata Allah? Api, ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Api, dingin kau. Selamatkanlah Nabi Ibrahim. Terjadinya di bulan Muharram. Wah, kalau gitu besok mau bakar diri, gue baca ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya angus. Lain lagi. Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam. Dia tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak, Bu? Ridhonya Allah turun. Kalau ridho Allah udah turun, jangankan api dunia, api neraka dia kagak panas. Buat siapa itu? Orang-orang yang mendapat ridho dari. Makanya kalau mau dapat ridho, yuk hijrah. Kalau hari ini Pak Wahyu jadi kades, tahun depan kudu jadi bupati. Kan gua seneng. Hati-hati we dicomot KPK. Doain, biarin Pak Kades. Saya orang yang nggak bau politik. Saya ke murid-murid saya di Sadeng. Lu mau jadi kiai, sikap. Lu mau jadi mubalik, mantap. Jadi pengusaha, hajar. Jadi pejabat, keren. Jadi presiden, oke. Coba kalau parlemen diisinya sama orang-orang yang beriman semua, kan gak ada korupsi, Pak. Betul nggak? Jangan, mah partainya partai anu, Pak. Biarin masuk. Asal jangan ke bawah-bawah. Kudu bisa membawa. Siap hijrah, siap. Siap hijrah, siap. Insya kalau hari ini sholat duhanya 2 rakaat, setelah ini ayo sholat duhanya ditambah 4, 8 ataupun 12 rakaat. Insya kalau hari ini Pak Kades berkhidmat kepada rakyatnya nih, bikin acara seperti ini, tahun depan saya lihat Pak Kades kalau kagak lebih meriah, berarti Pak Kades sendiri kagak hijrah. Insya Allah, tenang Pak Kades, ada Bu Kades di belakang Pak Kades, senantiasa mensupport, mendukung. Betul nggak? Karena suksesnya seorang suami, bagaimana dorongan dan doa seorang istri, semakin banyak doa, semakin banyak tujuannya. Pak Kades udah pucet baik, di belakang ada Bu Kades. Siap hijrah, siap. Hijrah zaman sekarang pengorbanannya biasa saja, ujiannya biasa saja. Kalau dulu Pak, untuk meraih ridho Allah, kudu datang kemana? Ke Gunung berperang. Kalau dulu untuk meraih ridhonya Allah, kudu datang ke Hondak, berperang Hondak, perang Hunain, perang Badar, nyawa ditaruhkan. Hari ini nggak perlu angkat senjata, cukup angkat sarung, pergi ke masjid. Betul nggak? Makmur masjidnya, makmur rakyatnya, makmur majlis taklimnya, makmur para pejabatnya.
Ya, biasanya pelopornya emak-emak nih, ibu-ibu PKK nih, ya. Ibu-ibu PKK jangan senam doang. Ayo ibu-ibu PKK, nanti hari Senin kita bersenam di balai desa. Menari lenggang patah. Besok pak kita ganti, betul nggak? Senam boleh bu, sehat. Yuk, ntar pengajiannya biasanya seminggu sekali, kita tambah setelah acara ini kita bikin seminggu 2 kali. Biasanya sebulan sekali jadi sebulan 2. Itu namanya hijrah. Siap ibu-ibu? Siap bu? Bu, siap nggak? Ya nggak siap, gue doain tetenya gede sebelah. Siap bu? Tidak ada pengorbanan untuk agama yang sia-sia bu. Nih saya tegasin. Siapa di sini yang mau mulia? Angkat tangannya. Siapa yang mau mulia? Angkat tangannya. Yang tinggi, keteknya kelihatan. Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau sukses dunia akhirat? Pak, itu karpet siapa itu? Musola ya? Apa beli? Hah? Balai desa. Ini punya siapa? Punya panggung. Bapak, ini karpet harganya berapa sih ini? Simpan di masjid. Simpan di masjid, Pak. Terus datang orang pakai sepatu, kucing injak-injak, marah nggak? Marah. Tapi begitu sekarang Pak Kades datang ke gedung apa? Ke rumah dinas, ke Rumdin, Pak Kades datang dipanggil sama bupati umpama atau dipanggil sama gubernur atau sama presiden, begitu masuk istana presiden itu karpetnya tebalnya segini, Pak. Betul nggak? Mahal, 1 meter sekian juta, diinjak, ada yang marah nggak? Kagak. Kenapa? Barang murah tapi begitu dimuliakan, karena ada yang memuliakan apa? Masjid. Karena ada yang memuliakan apa? Musola. Walaupun ini karpet harganya murah, akan mulia jika pada tempatnya. Betul nggak Pak? Ayo. Kalau mau mulia, saya tegasin, bapak-bapak, ibu sekalian, para pemuda, para pemudi, yuk habiskan tenagamu, pikiranmu, segala macamnya, berkorbanlah di dalam agama Allah, kau akan mulia. Jadi saya di masjid mulu, kagak. Waktunya ke masjid, waktunya ke toko, waktunya ngegrab, waktunya gawe ya gawe. Cuman diniatkan, sebagaimana tadi dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Oh, saya ngegrab niat untuk mencari nafkah, untuk memberikan makan kepada anak istri saya, untuk mencari makan untuk saya sesuap 2 suap nasi, sehingga saya bisa dijadikan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama, Pak. Lu ngapain nge-grab? Lumayan buat mancing. Nge-grab buat udah capek kan, gue bingung sama orang mancing itu, heran gue. Beli ikan 2 kilo, diceburin ke kolam, baru dipancing, kan belum. Jadi di sono banyak orang mancing, di sono, di sini mah sama aja. Betul nggak Pak? Itu yang saya kalau yang mancing, dia begini, masya Allah tawajuhnya Pak, Allahu Akbar. Begitu perhatian sama apa namanya itu? Kukumbul, pelampung. Pada pelampung kagak merhatiin dia, biasa baik. Tuk mundur situ, taunya di belakang gitu. Masya Allah. Mending itu duit diberikan beras, dikasih anak istri, dimakan, ladang energinya dipakai sholat, dipakai berdoa. Itu namanya agama. Jadi bukan berarti agama harus ya. Silahkan. Punya duit banyak, pakai untuk agama. Punya otak hebat, pakai untuk agama. Punya ilmu yang banyak dan manfaatkan untuk agama. Insya Allah sok di sini yang ada semua kan beda-beda.
ada yang ahli bisnis, ada yang ahli ngaji, ada yang ahli hadro tuh. Ini bujangan semua gue lihat tuh. Ya nggak, pengen kawin gue? Pengen? Ah, kencingnya belum lurus tuh. Ada yang ahli hadro, ada yang ahli jualan. Silahkan, keahlian masing-masing pakai untuk memajukan agama Allah. Insya Allah. Nah, hadirin sekalian, mohon maaf sebelumnya. Memang setelah ini masih ada tempat yang lain. Ya kan emang kiai mah begitu ya Pak Kades ya. Kayak kemarin kita Covid, kelabakan tuh Covid. Hadis udah ngumpulin banyak kagak laku. Muludan ditutup, Rajaban ditutup, lebih di gua marah. Biasa pulang bawa berkat, ini mah kagak ada. Makanya kalau sekarang kagak bawa berkat bahaya udah. Asal bini biasanya bulan Mulud, bulan Muharram, kalau pulang malam bawa amplop, sekarang mah kagak. Makanya kalau sekarang kagak bawa amplop bahaya. Udah tenang. Enggak ngarepin, insya Allah ngarepin. Isinya aja. Kalau enggak nomor rekening aja. Bohong Pak ya, itu mah jangan dianggap bercanda lah. Insya Allah ya, hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk semuanya. Yang terpenting kita doakan hadirin sekalian, mudah-mudahan masyarakat kampung sini, warga desa Cijujung dan sekitarnya mudah-mudahan dijadikan hamba Allah yang soleh dan soleha, yang lagi usaha dimajukan usahanya, yang punya masalah segera diselesaikan masalahnya, yang punya maksud mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bulan Muharram. Mudah-mudahan ya Rabb, semua yang kumpul di sini kelak berkumpul semuanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi dan para Rasul. Amin ya Rabbal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.